Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Suara ini menggerakkan langit dan bumi. Raungan Si Hao meletus seperti guntur. Itu disertai dengan energi darah yang bergolak, menyebabkan kelompok roh heroik di dekatnya meledak dan membakar sejumlah besar tubuh jiwa. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kepalanya yang berambut hitam menari-nari seperti api hitam. Matanya memancarkan cahaya warna-warni. Dengan mengangkat tangannya, energi besar akan keluar, seolah-olah energi itu sendiri yang dapat menghancurkan tempat ini. Hati dua ahli tertinggi bergetar, dan rasa dingin yang tak terlukiskan muncul di benak mereka. Mereka belum pernah melihat aura menakutkan seperti ini dari seorang pemuda sebelumnya. Itu benar-benar membuat mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Hentikan dia! Kedua individu tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan untuk menekan energi itu. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Ini adalah jenis perasaan yang benar-benar tidak masuk akal. Sebagai ahli tertinggi yang mengabaikan dunia fana, bagaimana mereka bisa merasakan perasaan seperti ini? Mereka merasakan ketakutan yang menahan terhadap seorang pemuda. Mereka merasa takut, ini agak tak terbayangkan. Dengan suara Hong, mereka secara kooperatif mengaktifkan artefak magis. Itu jatuh dari langit dan menekan area itu. Si Hao mengangkat kepalanya dan melepaskan tatapan yang seperti kilat. Sementara itu, pedang di tangannya telah berubah menjadi pelangi surgawi yang menembus ke arah langit. Pedang ajaib emas itu sangat cemerlang, dan pada saat ini, itu menjadi satu-satunya antara langit dan bumi. Peng! Itu adalah jejak yang berharga. Itu berubah menjadi gunung hitam besar dan menghantam ke bawah. Pada akhirnya, sebelum mencapai setengah jalan, itu hancur dengan ledakan keras. Itu diretas oleh Si Hao dan berubah menjadi potongan-potongan. Ini, hati dua ahli tertinggi gemetar. Ini bukan hanya artefak magis, itu juga memiliki kekuatan magis mereka sendiri. Beberapa ratus tahun akumulasi budidaya digunakan sebagai tekanan, namun tertusuk. Wajah kedua orang itu memucat. Keagungan batu kecil itu masih menanjak, seolah-olah belum mencapai puncaknya. Dia melangkah ke dunia besar lainnya. Qin Wu mengerutkan kening. Saat ini, dia merasa agak tidak nyaman, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Pemuda itu benar-benar membuat pikirannya bergetar. Apa jenis identitas yang dia miliki? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Tampaknya tidak mengikuti akal sehat. Anda harus memahami bahwa bahkan ahli tertinggi pun harus merangkak di depan kakinya. Sial! Di dalam formasi, suara bisa terdengar dari arah Qin Hao. Tombak peraknya terlempar tinggi ke udara, dan jarak antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Darah terus mengalir keluar, dan dia dipaksa untuk terus mengambil langkah mundur. Tidak baik! Seorang ahli tertinggi gemetar dalam hati. Semuanya disebabkan semata-mata dari ledakan kemarahan Si Hao. Semua kekuatan sihir dan niat bertarungnya bergabung untuk membentuk entitas pertempuran yang hampir meretas Qin Hao. Batu kecil itu sepertinya memasuki keadaan iblis. Rambut hitamnya terbang dengan kacau, dan matanya seperti kilat. Energi di seluruh tubuhnya meletus, membuatnya yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tangan kirinya memegang pedang, sementara tangan kanannya memegang tombak Dewa Pelindung Negara. Meskipun dia masih muda, gelombang energi yang kuat dilepaskan darinya. Itu membanting ke bawah seperti gunung yang mengesankan yang tidak bisa dilampaui. Gelombang kekuatan aneh bisa terdengar. Seolah-olah itu adalah detak jantung. Tetapi itu sangat keras dan menakutkan. Itu benar-benar selaras dengan denyut nadi dunia.
yang benar dengan Dao. Mata Qin Wu berkonsentrasi pada adegan ini dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Jenis keagungan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pemuda formation Arrangementream, juga bukan sesuatu yang bisa dirindukan oleh seorang ahli tertinggi. Hanya keberadaan ilahi seperti dirinya yang bisa mendapatkannya. Bagaimana batu kecil melakukan ini? Energi esensinya terukir di dalam kehampaan, dan dia menangkap denyut nadi langit dan bumi. Kekuatan aneh yang dia miliki saat ini dapat memindahkan bagian dunia ini untuk sementara. Rohnya sempurna, dan dagingnya berada di puncak. Ketika dia meledak menjadi amarah, jenis kekuatan suci yang tak terlukiskan ini dihasilkan. Qin Wu berkata pada dirinya sendiri. Sebuah tanda kecemburuan mulai merayap di dalam dirinya. Ini sangat konyol. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, jadi bagaimana dia bisa cemburu pada seorang pemuda? Namun, dia benar-benar merasakan jenis emosi ini. Ini adalah anak yang baru berusia 15 tahun, namun dia menyentuh tingkat alam Dao ilahi ini. Meskipun dia akan turun kembali setelah itu masih akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi. Jenius warping surga. Dia hanya bisa menggambarkan Shi Hao dengan kata-kata ini. Wajah Qin Wu sedingin es. Untuk para jenius seperti dia, semakin kuat mereka, semakin dia menganggap mereka sebagai bencana di masa depan. Sungguh manusia yang menggelikan. Bahkan jika Anda memiliki keberanian dan bakat luar biasa, lalu apa? Di depan dewa, Anda sama kecil dan tidak berartinya dengan setitik debu. Qin Wu berbicara. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan satu jari. Garis cahaya perak dilepaskan, dan begitu menembus formasi, itu berubah menjadi kilat yang luas dan tak terbatas, menenggelamkan langit di atas Shi Hao. Leluhur yang hebat, tolong bersikap lunak, atau kita tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan ke alam yang lebih tinggi. Kedua ahli tertinggi segera mengingatkan. Bukannya mereka mengasihani Shi Hao, tapi malah takut akan hukuman alam yang lebih tinggi. Saya tahu apa yang pantas. Ini adalah petir terlemah. Itu akan meninggalkannya dengan hidupnya, tetapi setelah menyinggung dewa, penderitaan tidak dapat dihindari, kata Qin Wu. Membuka. Shi Hao meraung keras. Pedang ajaib emas di tangannya bersinar, dan itu juga mekar dengan kilat. Pada saat yang sama, aliran listrik melingkar di seluruh tubuhnya, menghasilkan suani yang menyatu dengan pedang suci. Hong! Tempat ini meletus dengan kekacauan. Pancaran petir memenuhi dunia ini. Pedang ajaib ini sangat aneh. Itu berubah menjadi suani emas dan melahap petir, menyerap cahaya perak yang turun ke tubuhnya. Sekte Negara Batu melindungi teknik berharga, teknik suani, serta pedang untuk menandinginya. Itu sebenarnya dimurnikan dari tulang berharga suani. Qin Wu tercengang. Kedua ahli tertinggi itu bahkan lebih diliputi oleh keterkejutan. Shi Hao tidak terluka. Meskipun dia tenggelam di bawah petir, dia benar-benar memblokir kekuatan jenis ini dan tidak membuat tulangnya patah dan tendonnya patah. Mereka tidak melihat adegan berdarah yang mereka harapkan. Pupil matanya menjadi lebih cemerlang, dan pedang sihir emas berubah menjadi suani. Itu meraung, melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan dari mulutnya. Bahkan gemuruh-gemuruh yang lebih kuat dilepaskan. Kamu berani menghujat dewa. Qin Wu meledak dengan sangat marah. Serangannya tidak berhasil, menyebabkan wajahnya menjadi sedingin es. Setitik debu kecil dan tidak penting ini benar-benar berani mengambil tindakan terhadapnya seperti ini. Untuk seseorang di levelnya, ini adalah jenis penghinaan. Dewa kentut anjing. Tidak lebih dari beberapa dewa palsu. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia membalas kata-kata vulgar langsung pada dewa yang arogan dan menyendiri yang mengabaikan semua makhluk hidup.
Kata-kata ini tiba-tiba membuat Qin Wu menunjukkan ketidaksenangan yang besar. Tatapannya sedingin es saat dia melihat ke bawah pada formasi. Aura seluruh tubuhnya seperti lautan saat melonjak. Dua ahli tertinggi agung terguncang. Tubuh mereka kejang tak terkendali, seolah-olah mereka akan jatuh lemah ke tanah setiap saat. Wajah mereka pucat, dan mereka terus mundur. Peng! Tidak jauh, di ruang kosong, cahaya terang terus-menerus muncul. Ada beberapa luka yang dibuat di sana, menunjukkan bahwa seseorang ingin menerobos kehampaan dan masuk. Ini membuat ekspresi Qin Wu menjadi lebih mendung. Dia menatap formasi lain. Di sana, Shi Ziling dan istrinya mengambil tindakan, mencoba melakukan sesuatu tentang formasi yang menjebak mereka. Mereka mengiris kekosongan beberapa kali, tetapi mereka selalu didorong mundur. Sulit bagi mereka untuk menyeberang ke sisi ini. Shi Hao merasakan sesuatu di dalam. Keagungannya saat ini telah menyentuh dao ilahi, jadi indera spiritualnya melebihi imajinasi seseorang. Dia berteriak, "Ayah, Ibu, aku datang untuk melihat kalian berdua." Dalam formasi lain, Shi Ziling dan istrinya sangat terguncang, dan ekspresi mereka rumit. Pada saat itu, mereka samar-samar bisa mendengar sesuatu memanggil mereka, seolah-olah itu berasal dari mimpi. Hati mereka bergetar. Anak kecil mereka yang telah kehilangan tulang agungnya dan ditinggalkan di desa batu saat dia masih bayi kecil. Dia sangat lemah dan bisa mati kapan saja. Saat ini, dia tidak hanya bertahan, dia juga sekuat ini. Dia berani mengarahkan pedangnya ke dewa. Jenis kepahlawanan ilahi kekuatan absolut ini membuat suami dan istri sangat terguncang dan tergagap karena terkejut. Anak berbakat surgawi yang melengkung ini datang untuk mencari mereka, berjuang melewati gunung abadi untuk melakukannya. Belati di tangan mereka diukir dari tulang berharga dari binatang kosong. Itu bisa membuka kehampaan dan memungkinkan mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan. Namun, tempat ini terlalu istimewa. Banyak formasi ilahi menjebak mereka di sini. Mereka mengiris retakan terbuka beberapa kali, tetapi kekosongan itu akan segera menutup. Mereka bisa melihat pemandangan kabur dari seorang pemuda di dalam lembah, tetapi mereka tidak bisa melangkah keluar. Hanya manusia biasa, namun kamu berani menjadikan dewa sebagai musuhmu. Kesimpulan Anda akan menyedihkan. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan ilahi dari dewa. Setetes darah sudah cukup untuk menenggelamkan Anda, cukup untuk menghilangkan kultivasi dan kemampuan ilahi Anda. Qin Wu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Warna-warna keberuntungan yang cerah berputar-putar, dan setetes darah turun dari ujung jarinya. Kemerahan cerah dari cairan membawa cahaya perak yang cemerlang. Meskipun itu hanya setetes, itu seperti lautan, mengandung kekuatan hidup yang tak ada habisnya dan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ketika setetes darah ini turun dan memasuki formasi, itu membentuk gelombang perak yang besar. Itu bergemuruh saat turun, langsung menenggelamkan Shi Hao di bawahnya. Ini benar-benar mengerikan. Inilah tepatnya metode dewa. Setetes darah akan menekan Shi Hao saat ini, memurnikan tubuhnya dan melarutkan energi esensinya. Fantastis pantatku! Suara Shi Hao membawa jenis ketidakpedulian, memperlakukan dewa ini dengan jijik saat dia mencaci maki dengan suara keras. Dua negara yang menjaga artefak ilahi di tangannya menghantam langit. Dia tidak menyerah sedikit pun, dan pada saat ini, dia juga mengedarkan catatan primordial sejati dan mentransfer semua energi esensinya ke dadanya. Hong! Tulang makhluk tertinggi dihidupkan kembali. Aura mengamuk meledak keluar, menghubungkan langit dan bumi. Bersama dengan dukungan dari dua negara yang menjaga artefak ilahi, kekuatan jenis ini mencapai lebih dekat ke puncak. Bukankah itu tidak bisa matang dengan baik dan sulit digunakan? Qin Wu mengerutkan kening.
jelas bahwa dia tahu tentang beberapa informasi tentang Shi Hao. Cahaya ilahi yang tak berujung menenggelamkan langit dan bumi. Setetes darah itu berubah menjadi lautan perak, dan akhirnya mengalir deras. Kabut berdarah tersedot kering, dan zat ilahi melonjak ke arah dada Shi Hao. Dewa kecil dan tidak penting, ini kekuatanmu? Lemah dan rapuh, sangat kecil itu menyedihkan. Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Kedua ahli tertinggi itu ngeri. Mereka hanya tidak percaya apa yang terjadi. Dada pemuda itu bersinar dan benar-benar menyerap setetes darah dewa, menggunakannya sebagai cara untuk memelihara tulang berharganya sendiri. Wajah Qin Wu menjadi pucat. Kekuatan ilahinya dihujat berulang kali, dan darah ilahinya khususnya bahkan disempurnakan oleh tulang makhluk tertinggi dan diserap sebagai makanan. Ini tak termaafkan. Itu benar-benar penghinaan. Di kejauhan, Qin Hao menyaksikan semuanya dengan kaget. Tombak perak di tangannya menunjuk ke Shi Hao dan tetap di sana. Kamu tetap di samping. Shi Hao menatapnya dan mencaci maki. Anda? Pada saat yang sama, kekosongan itu sekali lagi diiris terbuka, dan retakan muncul. Shi Ziling tepat pada waktunya untuk melihatnya mencaci maki dewa, memurnikan darah ilahinya, dan mencaci maki Qin Hao. Haoer! Shi Hao akhirnya melihat adegan samar mereka menangis. Sayangnya, kekosongan itu disegel lagi. Seseorang yang tidak penting sepertimu, manusia biasa, menantang martabat dewa lagi dan lagi. Anda telah berhasil membuat saya marah. Terima hukuman ilahi kalau begitu. Seluruh tubuh Qin Wu mengeluarkan suara kengkiang. Pakaian sihir peraknya bersinar, dan teriakan naga dan burung phoenix terdengar saat kemegahan perak yang cemerlang berkembang. Dia turun dan memasuki formasi. Dia melayang tinggi di langit sambil menghadap Shi Hao dengan tatapan sedingin es. Perjuangan manusia yang sia-sia sama sekali tidak berguna di hadapan dewa. Qin Wu dengan dingin berbicara. Matanya penuh dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Pagoda kecil, kenapa kamu tidak keluar? Ubah seluruh gunung abadi menjadi reruntuhan. Shi Hao diam-diam memanggil, membangunkan pagoda kecil yang tertidur. Pagoda kecil itu dibangunkan. Itu sangat terkejut dan sepertinya berada dalam situasi yang agak canggung. Kamu benar-benar sangat berani. Anda sebenarnya ingin menyebabkan gangguan di gunung abadi. Anda harus memahami bahwa gunung 5 fase terbentuk sebelum pembukaan dunia, dan di dalam gunung ada semua jenis dewa dan iblis alami. Aku tahu kamu bisa melakukannya, kamu bisa mengalahkannya, kata Shi Hao. Kemudian, dia mengirim pesan lagi. Aku membawa seluruh perbendaharaan negara batu, dan kamu bisa melahap sebanyak yang kamu mau. Selain itu, mulai sekarang, letakkan semua karma di tubuhku. Pagoda kecil itu tertegun sejenak, tetapi setelah melihat ketegasannya, dia tidak lagi mencoba membujuknya sebaliknya dan hanya mengatakan satu kata. Bagus. Apakah kamu mengakui kejahatanmu? Suara Qin Wu seperti guntur surgawi, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Formasi bergemuruh dan bergetar, dan tubuh dua ahli tertinggi di kejauhan menggigil kedinginan. Mereka segera berlutut di tanah. Ini adalah kekuatan ilahi yang menimbulkan tekanan terhadap jiwa seseorang. Pakaian sihir perak Qin Wu berputar-putar dengan cahaya abadi, dan di dalam matanya, semua makhluk hidup berputar antara hidup dan mati. Itu sangat menakutkan. Dia ingin menekan jiwa Shi Hao dan membuatnya menyerah dan sujud. Dewa kecil dan tidak penting, bahkan seseorang yang tidak penting seperti kamu berani berteriak padaku. Shi Hao tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun saat dia berbicara. Kamu, Qin Wu sangat terkejut. Kamu benar. Hanya dewa palsu kecil, serangga yang menggelikan, namun kamu berani muncul di depan wajahku.
Pagoda kecil itu melepaskan aura yang menakutkan dan mengungkapkan bentuk aslinya. Itu kamu. Dia sangat terguncang, dan kemudian dia merasa takut. Setelah mencapai levelnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali pagoda kecil itu? Dia melepaskan teriakan keras dan segera berbalik untuk melarikan diri menuju gunung 5 fase. Dewa yang kecil dan tidak penting, bukankah kamu sangat percaya diri? Kemana kamu pergi? Perhatikan bagaimana saya membalikkan gunung abadi Anda, teriak Shihao. Segera setelah itu, dia mengacungkan pedang di tangannya dan menebas ke depan. Pagoda kecil itu juga melepaskan untaian vitalitas yang melilit Qinwu. Qinwu sangat terkejut. Pakaian magis peraknya meledak sendiri dan dia bergegas menuju gunung 5 fase. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Dengan munculnya pagoda itu, seluruh tempat ini mungkin akan terbalik. Ci! Garis cahaya pedang menyapu, mengiris seikat rambut Qinwu dan menyebabkan pancaran darah di wajahnya meledak. Selain itu, sebagian dari daun telinganya telah dipotong. Dia melepaskan teriakan keras. Siapa dia? Dia adalah dewa, namun dia terluka oleh manusia. Apa yang membuatnya semakin marah adalah bahwa kata-kata pihak lain sangat kurang ajar. Dewa kecil dan lemah, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Gunung abadi akan digulingkan hari ini sepenuhnya karena kamu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.